Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan laporan IPS yang kami teliti. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sisi Bayi Gendis Ruslia sebagai moderator. Saya Ajeng Mulyana. Saya Andi Tadi. Saya Ariel. Saya Muhammad Fadlan Ramadan. Saya Yunita Nurul Andini. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Ajeng. Latar belakang. Generasi Z tumbuh dengan teknologi, internet, dan media sosial yang terkadang menyebabkan mereka mendapatkan stereotip sebagai pecandu teknologi, antisosial, atau pejuang keadilan sosial. Di era generasi Z yang penuh dengan kecanggihan teknologi, ternyata ada dampak yang tidak baik terhadap anak usia dini. Anak usia dini hanya meniru apa yang dilihat tanpa tahu akibatnya. Mereka cenderung menjadi korban atas kecanggihan teknologi yang ada. Lebih tepatnya korban perilaku negatif seperti kurangnya rasa empati, toleransi, sopan santun, kepekaan sosial, dan maraknya perilaku buruk yang dicontohkan orang dewasa. Banyaknya perilaku negatif yang muncul di era ini akibat mudahnya akses informasi yang masuk dengan cepat melalui gadget. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Rumusan masalah. Bagaimana kondisi anak usia dini era generasi Z di Sukamaju Timur? 2. Bagaimana dampak era generasi Z terhadap perilaku anak usia dini? 3. Bagaimana upaya mengatasi masalah perilaku anak usia dini? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui kondisi anak usia dini era generasi Z di Sukamaju Timur. 2. Untuk mengetahui dampak era generasi Z terhadap perilaku anak usia dini. 3. Untuk mengetahui upaya mengatasi masalah perilaku anak usia dini. Manfaat penelitian. Orang tua untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi perilaku anak usia dini era generasi Z. 2. Pemerintah agar memfasilitasi tumbuh kembang anak yang baik. 3. Peneliti selanjutnya agar meneliti perilaku anak di daerah yang lain dan meneliti perilaku anak usia dini setiap zaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunita. Selanjutnya ada landasan teori. Jadi yang kita ambil dari landasan teori ada generasi Z dan perilaku anak usia dini. Di generasi Z kita menjelaskan pengertian generasi Z, terus ada karakteristik generasi Z, dan ada dampak generasi Z. Di perilaku anak usia dini, kita menjelaskan teori tentang pengertian perilaku anak usia dini, indikator perilaku anak usia dini, dan faktor yang mempengaruhi perilaku anak usia dini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ariel. Metode penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sukamaju Timur, RT 1 RW 11, Desa Kayu Ampon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan sekitar 1-2 bulan penelitian, berada pada ketinggian antara 1.312 meter di atas permukaan laut, dan memiliki suhu yang cukup sejuk sekitar 17-27 derajat Celcius. Populasi dan sampel penelitian. Kita menggunakan sampel proporsi, yaitu mengambil sampel kepada orang tua dan anak generasi Z. Teknik pengumpulan data. Wawancara, angket, dan observasi. Pendekatan penelitian. Kita menggunakan penelitian kuantitatif karena ingin mengetahui dampak generasi Z terhadap perilaku anak usia dini. Instrumen penelitian. Kita membuat pertanyaan untuk
orang tua dan kepada anak generasi Z. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadlan. Pembahasan. Anak usia dini era generasi Z sudah cukup paham dalam menggunakan teknologi, contohnya seperti menggunakan handphone, dan banyak hal-hal negatif yang kita dapatkan saat penelitian. Berdasarkan dari penelitian yang kami teliti, saya menyimpulkan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan dari didikan yang orang tua berikan. Sudah seharusnya mereka para anak menurut pada orang tua. Dan jika anak itu tidak nurut, maka kesadaran dari diri sendiri haruslah ada. Anak usia dini harus mendapatkan didikan yang baik karena didikan dari orang tua sangat berpengaruh pada pola pikir anak. Adapun upaya untuk menghadapi anak yang susah diatur yaitu sebagai orang tua mereka harus memilih pergaulan yang baik untuk anak-anak mereka. Perhatikan cara bersosialisasi anak, memberikan contoh yang baik pada anak, dan memberi perhatian yang cukup agar terbentuk perilaku yang positif. Baik, yang terakhir saya akan membacakan penutup. Yang pertama ada kesimpulan dan ada saran. Untuk kesimpulan, anak usia dini era generasi Z banyak hal-hal negatif yang kita dapatkan saat penelitian. Tingkah laku seseorang ditentukan dari didikan orang tua karena didikan orang tua berpengaruh terhadap pola pikir anak. Orang tua harus memperhatikan apa yang anaknya lakukan dan upaya orang tua harus memberikan contoh yang baik, menentukan pergaulan anak, dan akan membentuk perilaku yang positif. Untuk saran, pembentukan perilaku anak usia dini era generasi Z harus dimulai dari didikan orang tua yang diberikan, dan pemerintah juga perlu adanya keterlibatan dalam mengembangkan perilaku anak usia dini, supaya mereka bisa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anak usia dini dengan baik. Adanya pengawasan tersebut harapannya bisa membentuk generasi penerus yang lebih baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Guys, beres guys.